Hasanah Tafsir Nusantara, sebuah tema yang tidak hanya membahas kekayaan intelektual, tetapi juga mengangkat warisan kebudayaan Islam yang telah berkembang di Nusantara selama berabad-abad. Hari ini kita akan mendengarkan diskusi menarik dengan narasumber yang kita hadirkan di studio yang tentunya kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas bagaimana tafsir Nusantara yang tidak hanya sebagai cerminan keilmuan, tetapi juga sebagai bentuk dakwah yang harmonis dengan nilai-nilai lokal. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat yang insya Allah cerah ceria hari ini ya, kita akan membahas suatu tema yaitu Hasanah Tafsir Nusantara. Nah, kalau misalnya di benak jamaah Kopdar, kepikirannya apa nih? Kalau mendengar kata Hasanah Tafsir Nusantara, apakah hanya sekedar keilmuan saja yang berdasarkan dengan intelektual, atau mungkin apa sih kira-kira tafsir itu? Nanti kita akan ngobrolin bareng dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di sore hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada Gus Muhammad Ainur Rifki MAG selaku dosen Ma'had Ali Darul Ulum Jombang, dan juga di sampingnya sudah ada Ustadz Fakih Usman sebagai ketua panitia acara. Assalamualaikum Gus, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sehat Ustadz juga walafiat. kayaknya sudah sempat keliling-keliling dari pagi ya. Habis dari mana Ustadz hari ini? Apakah ada banyak kegiatan juga hari ini? Untuk mempersiapkan acara itu sangat Mempersiapkan iya, acara sangat-sangat sangat ini padat ya. sekali. Sangat padat Mempersiapkan sekali. di skalanya kan skala nasional bahkan internasional di sini. Oke, luar biasa. Kalau dari Gus Rifki sendiri, apakah ikut mengikuti dari Ustadz Fakih atau mungkin ada kesibukan lain di pondoknya atau bagaimana? Kalau di bagian acara sebenarnya hanya bagian monitor karena kebagian SC Steering Committee. Kalau kesibukannya ya di pondok. Ya, kebetulan tadi berangkatnya habis sholat Jumat dari Jombang, baru berangkat ke sini sekitar jam 1 tadi. Sekitar jam 1. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sampai di Surabaya pukul setengah 3. Setengah tiga. Setengah tiga, Luar ya. biasa. Jadi Baru- masih bisa istirahat sejenak. Lalu tadi juga ibadah sholat asar terlebih dahulu. Jadi lebih senggang ya waktunya di sore hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Oke. bisa ngobrol-ngobrol. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang Ma'had Ali Darul Ulum Jombang, boleh nggak sih Indah penasaran dulu, ini sebenarnya yang seperti apa sih pondok pesantrennya? Mungkin dari segi kurikulumnya, atau mungkin bagaimana sistem pembelajarannya selama di Ma'had Ali Darul Ulum Jombang ini? Boleh dari Gus Rifki mungkin ya, boleh membantu menjelaskan kepada jamaah Kopdar. Jadi Ma'had Ali Darul Ulum ini adalah salah satu pendidikan jenjang tinggi. Kalau dalam istilah pendidikan di luar pondok pesantren kan ada perguruan tinggi. Nah, di dalam pesantren itu ada unit pendidikan yang setara dengan perguruan tinggi yang disebut dengan Ma'had Ali. Dan Ma'had Ali Darul Ulum sendiri ini usianya masih terbilang sangat muda, masih tahun ketiga ini. Tahun ketiga ini, tapi alhamdulillah juga sudah punya progres yang cukup baik, bahkan sangat baik. Sangat baik, Bahkan alhamdulillah. sangat baik dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi Ma'had Ali Darul Ulum ini bagian penting dari pondok pesantren Darul Ulum yang ada di Peterongan Jombang. Nah, jadi Darul Ulum sendiri ini pondok besar yang sudah berdiri sejak tahun 1878. Nah, dan oleh para pengasuh majelis pimpinan ini dirasa butuh semacam lembaga pendidikan yang menampung santri-santri yang sudah lulus di tingkat SLTA, Alia, SMA, untuk yang punya keinginan mendalami kitab-kitab kuning. Terutama di sini itu spesifikasinya dan khususnya itu di bidang ulumul Quran. Dan alhamdulillah sudah berdiri, dan 3 tahun ini sudah membuat beragam event-event, acara-acara, termasuk yang acara yang akan kita helat minggu depan. Semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Berarti itu apakah sejenis juga dengan seperti universitas? Iya. Oh, seperti itu. Tapi yang beda
kurikulumnya murni 100% pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren. Jadi nanti kalau lulus juga punya gelar sarjana. Punya gelar sarjana juga, tapi spesifikasinya terkait dengan Al-Quran dan ilmu agama. Ilmu agama. Luar biasa. Jadi, tapi kalau misalnya masuk ke Darul Ulum atau Ma'had Ali Darul Ulum ini, apakah harus lulusan atau sebelumnya juga mondok dulu di Darul Ulum atau boleh umum juga masuk ke sini atau bagaimana? Boleh. Tidak harus dari alumni Darul Ulum. Bahkan yang saat ini yang menjadi mahasantri, istilahnya mahasantri. Kalau di perguruan tinggi itu kan mahasiswa. Ini mahasantri. Kalau di Ma'had Ali itu disebut mahasantri. Cuma pengajarnya tetap dosen, bukan mahadosen atau mahaguru, bukan, tetap dosen. Jadi disebut mahasantri. Jadi tidak disyaratkan harus alumni Darul Ulum. Bahkan sebagian besar yang sekarang ini yang menjadi mahasantri Ma'had Ali itu justru kebanyakan dari luar Darul Ulum, bahkan luar Jawa itu juga ada. Asal memenuhi syarat, karena ada sebelum masuk diterima itu ada syarat-syarat. Karena kami takhususnya itu adalah ulumul Quran, maka tentunya disyaratkan itu punya istilahnya celengan hafalan Quran, dan harus sudah bisa punya kemampuan membaca kitab kuning. Seperti itu. Karena jenjangnya sudah jenjang lebih tinggi ya, daripada yang pada umumnya. Betul. Itu dari sebuah cerita dari Gus Rifki. Boleh kalau misalnya kita berpindah pada Ustadz Fakih. Pastinya juga dari Ustadz Fakih berkecimpung juga dengan bagaimana mahasantri juga. Boleh ceritakan pengalaman bagaimana di mengajar juga, atau mungkin sebagai guru ngaji, atau sebagai apa kalau Ustadz Fakih ini di sana? Alhamdulillah, saya di Pondok Darul Ulum berkhidmah di antara di Diniyah Tafakuh Fiddin, lembaga yang mengembleng sehubungan dengan diniyah keagamaan. Terus itu di waktu malam. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di waktu malam, artinya waktu madrasah diniyah. Iya, itu setelah Isya jam 8. Itu untuk khusus diniyah, menggembleng namanya Madrasah Tafakuh Fiddin. Semoga sesuai dengan namanya Tafakuh Fiddin. Amin. Yang siangnya kami mantu di Ma'had Ali. Alhamdulillah, saya lihat dari mahasantri sangat luar biasa antusiasnya. Bahkan yang banyak, ada yang sudah S1 dan keluarga ikut di Ma'had Ali. Ada ikut lagi. Saya tanya, Ibu kok ikut Ma'had Ali sedangkan Ibu sudah S1 ke S2? Enggak, saya ingin cari ilmu di Ma'had Ali. Sehingga saya terkagum, Masya Allah. Dan banyak, termasuk dari Martapura. Apa kamu tertarik di Ma'had Ali? Al-Quran wa ulumuhu, di pondok Ma'had Ali Darul Ulum. Dan banyak dosen-dosen yang potensi, banyak lulusan dari Al-Azhar. Sehingga orang-orang mahasantri yang dulu, bahkan itu 80% Gus ya, yang ikut di Ma'had Ali. Oke, sebentar ya Ustadz Fakih, kita tahan dulu. Ini udah ada kata kuncinya 80%. Wah, tapi kira-kira apa ya Jawa Kopdar? Oke, Jawa Kopdar tadi sempat ini ya, sudah dikatakan oleh Ustadz Fakih ada 80%. Wah, tapi kira-kira 80% itu apa? Langsung tanyakan kepada Ustadz Fakih. Itu apakah lulusannya yang kembali ke Ma'had Ali, atau mungkin apakah itu jumlah santri yang juga ternyata dari luar Jombang, atau bagaimana Ustadz? Ma'had Ali itu santri yang kuliah di Ma'had Ali itu 80% itu dari luar Darul Ulum. Paham ya? Artinya alumninya bahkan 20%. Bahkan yang dari luar itu antusias yang ikut Ma'had Ali 20%. Banyak, ada yang dari Kalimantan, Surabaya, Jakarta. Tidak hanya dari Jombang berarti? Tidak. Ada yang dari Sumatera, ada. Artinya bukan kami bangga itu kita itu sombong, tidak. Harapan besar Majelis Pondok Darul Ulum bisa meneruskan Kiai Haji
Dahlan Khalid itu ulama besar tentang hubungan Al-Quran. Artinya antusias dari luar itu kan sangat luar biasa, tidak dipandang sebelah mata Mahat Ali Darul Ulum itu. Sehingga kami berusaha menata Mahat Ali sebagus mungkin, dan semoga harapan besar Majelis Pondok Darul Ulum bisa mencetak mahasantri yang berilmu, yang kafah, jurusannya itu kan Al-Quran wa ulumu, dan beral-Quran, berfaqih beral-Quran. Masya Allah, berarti ternyata mayoritas itu dari luar lulusan Darul Ulum ya, tapi malah ada yang dari Kalimantan, lalu lebih banyak di luar Jawa ternyata yang antusias untuk melanjutkan pendidikannya di Mahat Ali Darul Ulum. Luar biasa. Nah, kalau misalnya tidak boleh kepo kepada Gus Rifki, dari Mahat Ali ini apakah sistem pembelajarannya tadi diniyah masuknya malam? Apakah kalau ada pembagian khusus untuk Mahat Ali ini pagi, atau mungkin ada jenjang-jenjang khusus masuknya siang, atau bagaimana, Gus? Jadi di Darul Ulum ini ya lumrahnya pondok-pondok yang lain, termasuk metode pendidikannya itu modern salaf. Artinya ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Jadi pendidikan yang pagi itu sekolah-sekolah umum itu. Jadi bahkan di Darul Ulum ini sekolahnya itu hampir 15 unit pendidikan. Masya Allah. Mulai tingkat MI, SD ada SMP itu ada 2, SMP negeri dan swasta. MTS-nya juga demikian, ada MTS negeri swasta. SMA-nya juga ada SMA, ada aliyah, ada SMK. Nah, yang mungkin dirasa kurang dari Darul Ulum ini adalah ada lembaga pendidikan tinggi yang itu bagaimana bisa memberikan wadah kepada santri-santri yang ingin melanjutkan jenjangnya lebih tinggi dalam bidang agama. Jadi kalau tadi disebut Ustadz Fakih itu ada madrasah diniyah, itu madrasah diniyah yang KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya di malam hari, khusus pendidikan non formal. Jadi di Darul Ulum ya pagi sekolah, malamnya lanjut madrasah diniyah. Nah, cuma selama ini mungkin formalnya itu lebih porsinya terasa lebih besar. Itu terasa lebih besar. Itu sebelum ada Mahat Ali. Nah, mungkin itu salah satu latar belakang Mahat Ali itu didirikan, selain untuk mengembalikan dulu awal berdirinya Darul Ulum ini adalah pondasi utamanya, salah satunya adalah Al-Quran. Jadi kalau tadi disebut ada beliau adalah Kiai Haji Dahlan Khalil, ini salah satu muassis atau pendiri dari Pondok Pesantren Darul Ulum, yang itu takhususnya beliau punya kualifikasi dalam bidang ulumul Quran, dan itu yang ingin Mahat Ali bagaimana visi-visi beliau dalam ilmu Al-Quran ini kembali dimunculkan di Darul Ulum melalui lembaga Mahat Ali itu, agar kembali suasana atau hiroh keilmuan di dalam Al-Quran dan juga tafsirnya itu lebih hidup, dan kembali muncul bahwa Darul Ulum ini tidak hanya maju dalam pendidikan formal, di pendidikan tafakuh fidinya atau pendalaman ilmu agama khususnya Al-Quran itu kembali dirasa tidak hanya di Darul Ulum tapi juga di luar Darul Ulum. Tapi Gus, kalau misalnya menjadi mahasantri di Mahat Ali Darul Ulum Jombang ini, apakah kita harus ikut serta menjadi atau menginap di sana, atau menjadi santri, atau boleh pulang pergi atau tidak harus menginap, atau bagaimana, Gus? Karena disebut mahasantri, ya harus jadi santri. Gitu. Jadi salah satu syaratnya harus menjadi santri di Darul Ulum dan juga harus tinggal di Darul Ulum, menjadi santri di Darul. Jadi sudah disediakan untuk asrama untuk mahasantri yang kuliahnya jam kuliahnya itu pagi. Ya seperti kuliah pada umumnya pagi, dimulai jam 8 berakhir jam 1 siang biasanya. Tapi tidak berhenti di situ, di sore bahkan sampai malam itu teman-teman mahasantri itu melanjutkan kegiatan belajar, bisa berupa diskusi-diskusi ilmiah, pengajian-pengajian bandongan, sorokan, dan juga harus ditarget tuntas hafalan Qur'annya. Kalau tadi kan disyaratkan kalau masuk punya celengan ya. Nah, nanti harapan Mahat Ali
pengasuh, para kiai itu ya lulusan Mahat Ali itu yang belum tuntas Qur'annya itu sudah tuntas. Sudah tuntas. Dan itu Wah. dituntaskan di luar KBM yang ada di kampus, Wah, ya di begitu asrama. ya. Makanya salah satu yang diambil untuk tema acara yaitu Hasanah Tafsir Nusantara. Nah, Jamaah Kopdar sudah penasaran kira-kira acaranya akan seperti apa? Saya Jamaah Kopdar masih bersama dengan Gus Rifki dan juga Ustadz Fakih dari Ma'had Ali Darul Ulum Jombang. Ini langsung ya kita todong, kita langsung tanya kepada Ustadz Fakih. Tadi sudah sempat menjanjikan ingin memberikan penjelasannya terkait dengan acaranya ini sebenarnya apa sih yang ingin dilaksanakan dari Ma'had Ali Darul Ulum Jombang? Kami harapan besar sebagai panitia acara nanti sukses, tidak bukan hanya sukses, membawa kemanfaatan kebakaran di atas bumi. Kita membangkitkan tafsir Nusantara. Acara nanti insya Allah itu 4 hari. 4 hari? 4 hari Mulai dari? dimulai tanggal 18 hari Sabtu. Alhamdulillah insya Allah dihadiri mufasir langsung Dr. Kiai Haji Sodik dari Semarang. Namanya kitabnya apa ya? Yang nomor 2 insya Allah nanti dihadiri Kiai Haji Zamrozi saking dari Jember. Itu langsung bala kitab dan bilonya yang memberikan ijazah. Acara yang ketiga insya Allah dihadiri Romo Kiai Haji Taifur Ali Wafa dari Sumeneb. Itu kitabnya namanya Firdausun. Ini itu sekaligus sanad dan doa. Semoga acara nanti sebagai kami sebagai panitia punya harapan besar, bukan acaranya sukses dan tentunya bisa acara nanti bisa memberikan nuansa yang luar biasa di luar pondok. Karena apa? Ngaji tafsir itu hanya kalangan pondok yang tahu. Alhamdulillah ini ada live dibantu dengan TV9. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya hingga kita minimal bisa memviralkan. Ya agak riak sedikit, tapi katakannya itu Ustadz Duta tuh riak-riak hasanah gitu. Artinya ini bergurau saja ini kan. Artinya kita butuh memviralkan ini, artinya bukan cukup santri yang tahu. Betul. Kalangan luar itu biar tahu. Inilah ulama Indonesia itu hebat-hebat. Iya, betul. Ini hanya sekintir saja yang tahu. Nanti insya Allah Ma'had Ali akan gali lagi, mengatakan lagi bahwa ulama Indonesia, ulama Nusantara itu sangat banyak yang berpotensi hubungan mufasir. Terima kasih. Karena memang kalau suatu hal yang baik itu harus diberitahukan kepada semua orang ya. Karena kalau masuk surga nggak enak kayaknya kalau sendirian. Lebih enak rame-rame. Makanya kalau ada satu hal yang baik harus diviralkan kepada banyak orang ya. Oke. Terkait dengan tema Hasanah Tafsir Nusantara, Gus. Kenapa pemilihan temanya memilih kalimat yang seperti ini? Ada hasanah, ada tafsirnya juga, dan tetap diikutkan Nusantara. Mungkin ada filosofi di balik ini, Gus? Jadi itu adalah keinginan besar daripada para masyayikh di Darul Ulum, bagaimana tafsir yang kita kenal selama ini ternyata tidak hanya berpusat di Timur Tengah. Biasanya kan yang kita kenal itu tafsir-tafsir yang mu'alifnya atau pengarangnya itu orang-orang yang dari Timur Tengah, baik tafsir klasik ataupun tafsir yang kontemporer. Nah, kita lupa bahwa di Nusantara sendiri atau Indonesia, kalau sekarang kita akan lebih mengenal Nusantara, ibu kotanya juga ibu kota Nusantara. Maka harapan dari adanya Pekan Ngaji Tafsir Nusantara ini adalah ingin mengenalkan kembali, mempopulerkan kembali, bahkan ingin menanamkan kecintaan kembali kepada para pecinta Al-Quran, bahwa sebagaimana dikatakan Ustadz Fakih tadi, bahwa ini loh banyak di Nusantara ulama-ulama kita sendiri itu mereka tidak hanya konsumen, mereka juga adalah produsen daripada kitab-kitab tafsir. Nah,
Kalau kita mengenal tafsir itu biasanya kalau tafsir Indonesia itu biasanya berhenti ke tafsir Al-Misbah, punyanya Prof. Quraisy Shihab. Nah, biasanya sih itu mandek di situ, lupa bahwa setelah generasinya Prof. Quraisy Shihab, meskipun kitab itu masih populer, bahkan beliau pun juga semoga diberikan umur yang panjang, banyak ulama-ulama yang lain yang juga bisa bahkan membuat karya yang bisa dikatakan ya paripurna. Jadi kitab yang kita kaji di acara tersebut itu kitab tafsir yang tidak hanya tafsir yang tematik-tematik. Biasanya kan tafsir yang tematik itu yang hanya tema-tema tertentu. 4 tafsir ini adalah tafsir yang membahas mulai juz 1 sampai 30 juz. Jadi lengkap. Jadi mulai tafsir Al-Bayannya Kiai Sodek, tafsirnya Gus Awi sendiri, Gus Awi itu Kiai Afifuddin itu. Iya. Itu adalah mudir dari Mahatali kami. Itu kitabnya Hidayatul Quran. Terus ada tafsir Firdausun Naim karyanya Kiai Taufur dan tafsir Al-Mu'tasom karyanya Kiai Haji Zamroji. Itu beliau semua adalah ulama-ulama asli Nusantara. Meskipun sebagian mereka mengenyam pendidikan di Timur Tengah, itu sama sekali tidak menghilangkan identitas kenusantaraan mereka. Jadi tafsir yang kita menjadi objek kajian di acara ini adalah tafsir yang Nusantara asli, Nusantara asli, dan beberapa pembahasan di dalamnya itu adalah sifatnya kontekstual, artinya ada nuansa-nuansa konteks keindonesiaan. Itu yang ingin kami tuangkan, ingin kami perkenalkan bahwa Nusantara ini khazanah keilmuannya terutama dalam Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa. Jadi tidak berhenti di abad 20, bahkan sampai sekarang pun masih ada penulis-penulis ulama-ulama muda yang bisa memberikan kontribusi besar di dalam ilmu-ilmu keagamaan, khususnya ilmu Al-Quran. Jadi itu yang kami inginkan. Jadi memang kalau misalnya Gen Z bilangnya ini akan lebih relate juga ya, jadi anak-anak muda juga akan lebih, oh iya ya kok ini lebih sama ya dengan kejadian-kejadian di sehari-hari begitu. Oke, kembali kepada untuk yang terakhir itu kan 4 hari ditutup langsung Mu'tam, sekaligus yang mufassir, dari Al-Quran. Populernya di luar itu Gus Awis, nama lengkapnya itu Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati, LSMA. Itu insya Allah hari terakhir tanggal 21 nanti ditutup, yang balah ngaji itu Gus Awis atau yang nama lengkapnya Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Masya Allah, begitu. Untuk persiapannya sampai saat ini apakah panitia mahasantrinya dilibatkan atau hanya gus-gusnya, ustadz-ustadznya saja kalau boleh tahu, Ustadz Waki? Oh, bahkan semuanya libat karena kita merasa memiliki ini Quran, kita biar dapat barokah. Mas santri, ustadz, gus-gusnya ini gus ini libat semuanya. Kita memiliki ini Al-Quran. Kita ikut andil di situ, diskusi agar kita minimal kalau pondok ya dapat barokah. Dapat barokahnya. Iya, dapat barokahnya. Begitu. Begitu. Jadi untuk Mas santri juga sepertinya aktif begitu ya? Iya. Untuk ikut terlibat membantu, panitia. terlibat jadi panitia juga seperti itu. Termasuk, tapi kalau untuk pemilihan temanya apakah memang karena ini memang berhubungan dengan Al-Quran juga, jadi memang memilihnya seperti itu atau bagaimana, nanti kita akan bahas di segmen yang berikutnya. Ya, Jawa Kopdar kembali kepada tema acaranya yaitu Hasanah Tafsir Nusantara. Gus Rifki, kalau misalnya melihat dari tema yaitu Tafsir Nusantara, tapi ada juga yang namanya Tafsir Timur Tengah. Sebenarnya kalau berbicara soal kedua ini, apakah ada perbedaan di dalamnya atau mungkin soal yang dibahas itu juga berbeda atau bagaimana, Gus? Sebenarnya kalau perbedaan yang secara prinsipil tidak ada. Selama itu adalah karya tafsir, artinya suatu usaha yang ingin menerjemahkan atau menjelaskan Al-Quran sesuai dengan syarat-syarat tertentu, yang syarat itu harus terpenuhi agar tafsir itu kredibel, maka itu sudah bisa disebut karya tafsir. Kenapa ada Timur Tengah, ada Nusantara itu biasanya karena
dinisbahkan kepada tempat di mana tafsir itu dilahirkan. Karena memang kebanyakan tafsir yang lahir itu kan para Timur Tengah. Jadi akhirnya orang nganggap ya kalau tafsir ya produk Timur Tengah dan bahasanya harus bahasa Arab itu. Karena kita tahu juga Islam juga lahir di Jazirah Arab. Gitu. Kemudian kenapa ada istilah tafsir Nusantara? Sebenarnya istilah tafsir Nusantara ini ya karena pengarangnya adalah orang-orang Nusantara. Tapi yang membedakan apa? Kalau tafsir Nusantara ini yang terutama yang membedakan adalah ada latar belakang sosial, kebudayaan yang melatar belakangi bagaimana tafsir itu lahir. Dalam salah satu contohnya seperti penggunaan bahasa yang dipakai kitab-kitab tafsir. Kalau tafsir Nusantara yang dikenal, yang pertama kali dikenal itu kan ada tafsirnya Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh. Itu sejak abad 17 ini, 1600-an Masehi. Itu bahasanya itu bahasa Melayu. Itu lengkap 30 juz juga. Nah, jadi kenapa harus memakai bahasa Melayu ya karena memang menyesuaikan kondisi di mana audien istilahnya agar tafsir itu bisa mudah diterima. Nah, kemudian konteks-konteks sosial yang lain bagaimana bisa tercakup dibahasakan di dalam karya-karya tafsir tersebut. Kita mengenal ada tafsir yang dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Itu tafsir Al-Ibris, itu bahasanya bahasa Jawa dengan aksara pegon. Meskipun belakangan cetakan ulangnya itu menggunakan aksara Latin. Itu juga termasuk salah satu kekhasan tafsir Nusantara. Tafsir Al-Misbah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, 4 tafsir yang akan kami bahas di Pekan Ngaji Tafsir ini nanti. Dari 4 tafsir itu salah satunya ada tafsir Al-Bayan yang itu juga bahasanya bahasa Jawa. Itu karyanya Kiai Haji Sodik. Itu bahasa Jawa cuma aksaranya bukan aksara Jawa. Bukan aksara pegon. Tapi aksara Latin. Ya, karena kan kita tahu sendiri terutama Gen Z nih kalau disuruh membaca pegon apalagi aksara Hanacaraka ya. Rasanya lebih sulit ya, rasanya, Gus. Untuk tidak mengatakan mustahil ya untuk bisa paham akhirnya. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut mungkin Kiai Haji Sodik kemudian bahasanya tetap bahasa Jawa cuma aksaranya adalah aksara Latin atau aksara Roman. Dan yang tafsir yang tiga-tiganya ini semuanya full berbahasa Arab. Tafsir Al-Mu'tasom, Firdausun Naim dan Hidayatul Quran. Bahkan 2 tafsir dari 4 ini sudah masuk ke pasar global. Tafsir Firdausun Naim sama tafsir Hidayatul Quran ini sudah diterbitkan di Mesir. Ini yang membuat istimewa bahwa ternyata tafsir Nusantara ini bisa masuk ke luar kancah dunia global. Dulu sedikit cerita ini ya. Tidak hanya orang luar yang meragukan diri kita sendiri, bahkan kita sendiri itu mungkin saking pesimisnya juga ya. Pesimisnya juga dengan kemampuan kita itu kadang meremehkan kemampuan kita sendiri. Padahal ternyata kita itu bisa bahkan mampu bersaing dengan ulama-ulama Timur Tengah. Bersaing dalam tanda kutip dalam hal fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Dalam membuat kebaikan. Jadi kita tidak boleh sampai kemudian pesimis bahwa kita ini hanya konsumen, bahwa kita itu Islam istilahnya dalam kajian ilmu orientalisme itu periferal atau pinggiran, bahwa kita itu bisa juga bagian dari sentral. Itu sebagai bukti bahwa ada tafsir-tafsir yang di Nusantara ini bisa menjadi produsen dan dikonsumsi oleh umat Islam secara global. Masya Allah, ternyata 4 kitab ya yang dipilih ini ternyata sudah istilahnya memiliki nama juga di luar negeri loh jamaah Kopdar, Masya Allah. Tapi Ustadz Fakih, selain ngaji tafsir begitu ya, apakah ada acara-acara lain untuk mengisi Pekan Ngaji Tafsir ini? Acara nanti itu acara insya Allah dilaksanakan Mbala langsung ini ya. Jam 8.30. Oh, dari pagi. Acara nanti perkiraan insya Allah jam 1 selesai atau jam 12 nanti diteruskan aja bentuk halakoh, budah buku, budah kitab. Nanti yang isi dari alumni Darul Ulum. Artinya alumni yo
bagus luar biasa, potensinya luar biasa. Kita tampilkan nanti bedah kitab jam 2 setelah acara itu istirahat 2 jam, tampil lagi bedah kitab dan Mahat Ali yang isi mengisi. acara itu. Oke. Dari jam 2 itu sampai jam berapa kira-kira? Jam 4-an. Jam 4 tidak. ya, habis asar itu kira-kira ya Iya. selesai. Oke, jadi dari pagi sampai siang Iya. diisi dengan ngaji tafsir Ngaji, iya. dengan ulama-ulama yang Ulama, tadi iya. sudah disebutkan. Iya. Lalu jeda sebentar, makan Iya. siang, Iya. lalu mungkin sholat zuhur dulu, baru nanti bedah buku. Bedah kitab. Oh, bedah kitab Iya. juga. Yang dibahas yang itu kajian itu tadi ya. pagi dibahas lagi supaya lebih paham juga ya. Iya, ilmiah. Betul. Iya. Tapi yang mengampu untuk siang harinya adalah alumni Mahat Ali Darul Ulum Jombang. Akademi. Oke. Iya. Kami panggil semua untuk kembali khidmah ke Darul Ulum, berbagi ilmu mereka agar seperti kembali itu. bermanfaat kepada Darul Ulum. Masya Allah. Tapi kalau misalnya boleh tanya, apakah ini berbayar atau berapa sih harga tiket untuk bisa ikut serta di Oh, kegiatan gratis. yang luar biasa? Gratis. Untuk 4 hari itu, Iya, Ustaz? gratis. Masya Allah. Difasilitasi penginapan. Penginapan juga? Gratis. Semuanya gratis. Masya Allah. Insya Allah semuanya gratis. Begitu. Iya. Tapi Mungkin kalau malam kepingin ngopi Oh, yang itu beli jajan, sendiri ya, Ustaz? tetap disediakan, Oh, disediakan. disediakan tetap dari kantin pihak panitia. bazar. Bazar tetap Ada bazarnya. itu gratis, sama gratis, Masya artinya ada. Allah. Oh, kalau kepingin ngopi yang lebih kental di luar ya silakan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Karena tadi saya kepikiran 4 hari membedah kitab yang luar biasa, yang salah satunya sudah terbawa juga di Mesir ya, sudah diakui oleh rakyat-rakyat di Mesir, masyarakat di Mesir. Terus habis itu bedah lagi dengan halakohnya yang akan dipimpin oleh alumni dari Mahat Ali Darul Ulum Jombang. Ternyata gratis. Gratis. Masya Allah. Untuk penginapan dapat, Iya, makan dapat. siang juga dapat berarti ya? Dapat. Makan Snack, siangnya? iya, dapat, Iya, dapat iya. snacknya Iya. begitu. Oke, tapi kalau misalnya hanya sehari, 2 hari itu apakah fasilitasnya sama? Jamaah Kopdar luar biasa. Tadi kita sudah banyak sekali ya kenalan, ngobrol-ngobrol terkait dengan acara yang akan dilaksanakan oleh Mahat Ali Darul Ulum Jombang. Tapi saya ada pertanyaan nih untuk Ustadz Fakih. Tadi kan untuk peserta boleh umum ya, tidak hanya dari mahasantri saja, tidak hanya untuk yang sudah pernah mondok di Darul Ulum saja, tapi ternyata umum dari luar Jombang pun boleh ikut. Acaranya 4 hari, tapi misal saya nego, saya cuma bisa 2 hari Ustadz Fakih, apakah tetap boleh ikut atau tetap boleh untuk ikutan ya? Tapi Iya. untuk fasilitas yang diterima apakah tetap sama juga atau Sama. ada? Oh, Masya Allah. Sama. Jadi memang gratis ya, HTM-nya gratis, ya, free, tidak selama berbayar. 4 hari pun ya gratis. Kalau pesertanya bisanya itu 1 hari ya boleh. 1 hari juga Kalau diterima. bisanya 4 hari ya boleh. 4 hari juga Kalau oke. lebih pas itu yang 4 hari. Alhamdulillah. Sampai saat ini sudah hampir 1.000 ya yang akan menjadi peserta di Pekan Ngaji Tafsir dengan tema Hasanah Tafsir Nusantara oleh Mahat Ali Darul Ulum Jombang. Nah, boleh mungkin dari Ustadz Fakih terlebih dahulu bisa menyampaikan pesan-pesan kepada jamaah Kopdar, mungkin juga sekaligus ajakan ya kepada masyarakat ini yang ingin ikut serta di kegiatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini ya. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Silakan Ustadz Fakih. Kami sebagai panitia pelaksana acara Pekan Ngaji Tafsir Nusantara, harapan besar acara nomor 1, acara nanti sukses. Dan harapan kami yang di luar ikut antusias, ikut ngaji Tafsir Nusantara, ini sekaligus dapat ijazah loh. Kadang saya dulu tuh ngaji tafsir itu 3 tahun baru khatam. Ini ada yang 3 jilid, hanya langsung dapat sanad dari mufasirnya. Ini kalau nggak ikut kan eman, kalau orang eman. Maka dari harapan kami untuk masyarakat khalayak umum, kalau ada waktu, kesehatan, kesempatan, mari bergabung kepada kita dan mari bersama-sama menggaungkan
ngaji tafsir Nusantara di Pondok Darul Ulum. Semoga acara nanti diberikan kesuksesan, Amin. kemanfaatan, Amin. keberkahan seluruh di alam semesta. Dari kami, saya terima kasih banyak TV9 memfasilitasi ini. Alhamdulillah. Oke, boleh dilanjutkan oleh Gus Rifki. Mungkin ingin disampaikan motivasinya juga, barangkali sebentar lagi ada calon-calon mahasantri yang akan mendaftarkan dirinya di Mahat Ali Darul Ulum Jombang ini, Gus. Iya, jadi acara ini selain untuk seperti tadi yang kami sampaikan, ingin menggaungkan kembali khazanah tafsir Nusantara, tentunya tujuan yang lain adalah mempromosikan lembaga Mahat Ali. Tidak hanya khusus di Mahat Ali Darul Ulum, tapi juga Mahat Ali yang lain. Jadi Mahat Ali kalau di Indonesia ini kan jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Iya, betul. Dan jadi bahwa Mahat Ali ini jangan sampai dipandang sebelah mata. Nah, nomor 2 pilihan terakhir dari sekian banyak perguruan tinggi. Banyak alumni-alumni daripada Mahat Ali itu yang punya kompetensi, bahkan mengungguli daripada perguruan tinggi yang lain. Nah, maka harapan kami melalui Pekan Ngaji Tafsir Nusantara ini ingin membuktikan bahwa melalui Mahat Ali ini kita bisa mempelajari ilmu agama, khususnya tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran itu langsung dari para mu'alifnya, dengan mendapatkan sanad keilmuan, bahwa sanad ini adalah bagian penting daripada agama. Kalau salah seorang ulama, Ibnu Mubarak itu mengatakan itu al-isnadu minaddin, bahwa sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Seandainya tidak ada sanad keilmuan ini, maka orang akan mudah mengatakan apa yang ingin ia kehendaki. Nah, bicara seenaknya gitu tanpa ada ini dari mana sumbernya, mana. Kalau sebagian orang mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis langsung, ini jelas tidak mungkin tanpa melalui jalur periwayatan sanad kepada ulama-ulama yang kompeten, yang punya kapasitas di dalam keilmuannya. Dan Mahat Ali, tidak hanya Mahat Ali Darul Ulum, juga Mahat Ali yang lain itu juga ingin bagaimana orang belajar agama itu kepada yang punya otoritas dan kapasitas. Maka melalui ngaji tafsir ini, seperti yang katakan Ustadz Fakih tadi, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, nanti kita juga akan mendapatkan sanad, ijazah langsung dari mu'alifnya secara langsung. Maka yang kita dapatkan tidak hanya ilmu, tapi juga keberkahan dan kemanfaatan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dunia akhiratnya itu ada pertanggungjawabannya. Ada belajarnya itu harus kepada guru. Kapasitasnya juga sesuai dan jelas. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Gus Rifki, Ustadz Fakih. Luar biasa sekali. Wah, ini ya jamaah Kopdar langsung dicatat. Jangan lupa ikuti Pekan Ngaji Tafsir dengan tema Hasanah Tafsir Nusantara yang diselenggarakan sekaligus bertempat di Mahat Ali Darul Ulum Jombang. Untuk HTM-nya jangan khawatir ya jamaah Kopdar, ini gratis. Disediakan penginapan, snack dan juga berbagai fasilitas termasuk dengan kopi dari jilidnya yang akan dibahas saat acara tersebut. Nah jamaah Kopdar, untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagramnya di Mahat Ali Darul Ulum. Acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Januari 2025. Sekali lagi terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.